Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin share buat kalian semua, bagaimana sih trik ketika menghadapi seleksi kompetensi bidang. Pasti kalian semua deg-degan ya, karena sebentar lagi akan diadakan seleksi kompetensi bidang. Dan kemarin udah aku share juga di video aku, jadwalnya sudah keluar ya teman-teman. Di video kali ini aku ingin share lagi buat kalian semua tentang apa nih? Tentang pengalaman dan trik untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Pengalaman yang aku share ini pengalaman pribadi aku teman-teman, pengalaman ketika tahun 2018 aku mengikuti seleksi kompetensi bidang. Itu bagaimana sih gambaran untuk seleksi bidang, terus triknya gimana supaya aku bisa lolos menjadi CPNS tahun ini. Nah, yang pertama aku ingin kasih pengalamanku dulu buat kalian semuanya. Dulu itu untuk seleksi kompetensi dasarnya aku bukan peringkat yang pertama teman-teman. Jadi aku ingin memberi motivasi buat kalian semua yang sekarang tidak berada di peringkat 1 untuk SKD-nya. Kalian jangan patah semangat teman-teman. Karena apa? Karena kalian masih bisa mengejar nilai pada tahap seleksi kompetensi bidang. Karena di tahap seleksi kompetensi bidang ini bobot penilaiannya adalah 60%, sedangkan untuk SKD-nya itu hanya 40%. Jadi maksimalkanlah kalian pada tes kompetensi bidang ini teman-teman, karena ini yang menentukan kalian bisa lolos CPNS atau enggak. Nah, buat kalian yang berada di peringkat terakhir nih, peringkat terakhir, kalian jangan patah semangat. Insya Allah dengan nilai SKB kalian yang tinggi, apalagi kalian nomor 1, insya Allah nilai kalian akan bisa menyusul atau menyalip yang peringkat 1 di SKD-nya. Dan udah aku share juga di video aku yang kemarin. Silahkan kalian lihat bagaimana cara menghitung untuk kalian yang peringkat di bawah ketika ingin mengejar yang peringkat pertama, supaya kalian bisa lolos jadi peringkat 1 untuk hasil integrasi antara SKD dan SKB-nya. Nggak usah ngelantur kemana-mana, sekarang aku ingin share untuk kalian tentang pengalaman. Pengalaman SKB aku tahun 2018, aku pengangkatan CPNS 2018 ya teman-teman. 2018 aku tes SKD itu peringkat nomor 2, yang dibutuhkan adalah 4 formasinya 4. Aku peringkat nomor 2 dengan nilai SKB ku waktu itu 348. Sedangkan untuk yang peringkat 1 teman aku itu nilai SKD-nya dia 380. Jauh banget kan teman-teman? Itu selisihnya udah jauh kelihatan, tapi karena aku kemarin hasil SKB-nya itu nilainya peringkat 1 SKB-nya, nah itu bisa dikatakan sudah mendekati nilainya dia ketika diintegrasikan antara nilai SKD dengan SKB-nya. Jadi kemarin itu aku tetap di pengumumannya peringkat 2, di pengumuman terakhirnya tetap peringkat 2. Tapi karena SKB ku nilainya tertinggi, jadi selisihnya hasil integrasi itu selisihnya hanya tipis banget. Makanya buat kalian yang sekarang peringkat terakhir, jangan patah semangat. Ayo aku motivasi kalian untuk selalu belajar, selalu latihan soal supaya kalian bisa menyalip yang peringkat 1 atau peringkat 2 di atas kalian ya teman-teman. Semangat, 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 semangat. Terus tips atau trik aku untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang buat kalian semua teman-teman. Yang pertama, seleksi kompetensi bidang itu bentuknya seperti CAT waktu kalian seleksi kompetensi dasar. Jadi jumlahnya itu ada 100 soal dengan waktu 90 menit, sama seperti SKD. Terus untuk penilaiannya itu juga tetap sama seperti SKD. Jika kalian benar mendapatkan 5 poin, tapi jika kalian salah mendapatkan 0 poin. Nah, terus yang kedua, untuk seleksi kompetensi bidang itu karena sekarang lagi musim corona ya teman-teman. Jadi kalian harus selalu update untuk seleksi kompetensi bidang kalian itu ada perubahan atau tidak, ada perubahan kebijakan atau tidak. Maksudnya contohnya seperti ini, seperti Kemenkumham atau instansi yang lain itu kan ada tes fisik atau tes kesamaptaan. Nah itu masih diadakan atau enggak?
atau tetap dilaksanakan, tapi bagaimana prosedur yang dilaksanakan atau prosedur yang digunakan ketika melaksanakan seleksi kompetensi bidang. Nah, kalian harus selalu update info di jabatan yang kalian lamar atau instansi yang kalian lamar. Terus yang ketiga, aku saranin kalian selalu belajar banyak tentang jabatan yang kalian lamar nih teman-teman. Kalian pelajari peraturan Permenpan RB nih. Itu pasti semua jabatan diatur dalam Permenpan RB. Kalian silahkan download, di video aku juga udah aku share kemarin tentang Permenpan RB yang mengatur jabatan fungsional. Nah, kalian itu daftar di jabatan apa? Silahkan kalian pelajari itu Permenpan, karena dasar dari jabatan kalian itu diatur dalam Permenpan. Mulai dari anggarannya dari mana, pengertiannya apa, pekerjaannya apa, terus dasar hukumnya bagaimana, itu di situ semua disebutkan. Dan biasanya banyak keluar teman-teman, kayak aku kemarin itu banyak banget yang keluar dari Permenpan itu. Pelajari juga untuk kalian yang daftar di Pemda nih teman-teman. Pemda itu biasanya punya kebijakan sendiri tentang anggaran, tentang kebijakan jabatan yang kalian lamar. Nah, itu kalian juga pelajari sendiri. Kalian bisa download atau cari informasi ke website dari Pemda yang kalian lamar. Yang keempat, kalian selalu latihan soal-soal ya teman-teman. Latihan soal-soal mengenai jabatan yang kalian lamar. Contohnya, ketika kalian sudah belajar tentang Permenpannya, kalian bisa mencari referensi atau buku-buku mengenai jabatan yang kalian lamar. Boleh kalian mencari buku-buku waktu kalian kuliah, boleh kalian belajar dari internet, boleh belajar dari YouTube juga, seperti dari YouTube aku kemarin yang udah aku share. Itu insya Allah akan membantu kalian, dan ketika kalian sering berlatih soal-soal, itu insya Allah nanti akan terbantu ketika kalian mengerjakan soal-soal yang keluar pada waktu seleksi kompetensi bidang. Ini yang aku lakuin dulu ya teman-teman. Dulu aku langsung cari buku referensi yang berhubungan dengan jabatan yang kita lamar. Jadi ada banyak lowongan atau formasi yang itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan jurusan ketika kalian kuliah ya teman-teman. Contohnya nih, Arsiparis. Arsiparis itu bisa dari jurusan teknologi informasi, jurusan komputer, jurusan sosiologi, jurusan apa aja. Dia bisa daftar Arsiparis. Nah, bagi kalian untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang ini, kalian harus belajar tentang jabatan yang kalian lamar, yaitu jabatan Arsiparis. Jadi, jangan belajar tentang ilmu komputernya atau IT-nya. Karena nanti soal yang keluar itu kan yang buat adalah instansi induk dari jabatan yang kalian lamar. Misalnya kalau Arsiparis berarti yang membuat adalah instansi induk dari jabatan Arsiparis, yaitu ANRI ya teman-teman. Jadi nanti untuk setiap soal dan setiap jabatan itu akan berbeda. Jadi misal kalian bersebelahan dengan orang lain dengan jabatan yang berbeda, itu pasti soalnya akan berbeda juga. Tapi kalau kalian masih satu jabatan, itu biasanya soalnya sama. Kayak kemarin pengalamanku, 4 orang yang lolos kemarin itu soalnya ternyata kita memang sama. Terus yang kelima, ini saran aku ya teman-teman. Yang kelima, kalian untuk yang mengikuti tes psikotes, tes wawancara, juga udah aku share di video aku sebelumnya. Persiapkanlah diri kalian, karena wawancara itu benar-benar membutuhkan penampilan yang fresh, membutuhkan pikiran yang tenang, membutuhkan banyak istirahat. Jadi aku sarankan buat kalian yang menghadapi tes wawancara, kalian sebelum mengikuti tes wawancara, kalian harus beristirahat dulu sehari sebelumnya. Jangan bepergian, jangan kemana-mana, istirahatkan pikiran kalian supaya besok ketika ada pertanyaan dari si pewawancara, kalian bisa menjawabnya dengan tenang. Karena ketika kalian menjawab dengan tenang, maka akan selalu timbul inspirasi atau ide-ide yang cemerlang. Oke teman-teman, oke lanjut yang keenam. Tips aku yang keenam yaitu kalian jangan lupa datang tepat waktu ketika mengikuti seleksi kompetensi bidang.
Kan sudah ditetapkan nih tempat kalian daftar, kan sudah ditetapkan tempat kalian tes SKB itu nanti di mana. Nah, kalian datang 60 menit sebelum tes dimulai ya teman-teman, karena nanti kan ada verifikasi terlebih dahulu lah. Di situ kalian jangan sampai terlambat, karena kemarin waktu aku tes kompetensi bidang itu delalah loh teman-teman, delalah ada yang terlambat, dan karena dia sudah melampaui batas yang ditentukan oleh panitia ya mohon maaf aja, dia nggak bisa ikut seleksi kompetensi bidang. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi kan kita sendiri. Makanya lebih baik kita datang tepat waktu dan kita bisa di sana sebentar. Kita bisa menenangkan pikiran, mengistirahatkan badan dulu, karena di perjalanan kan pasti kita juga capek. Terus tips aku yang ketujuh, jangan lupa nih membawa KTP atau surat keterangan yang sudah dilegalisir asli ya teman-teman, dan kartu ujian seleksi kompetensi bidang, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Terus tips yang ke-8 yang terakhir, yaitu kemarin kan disuruh membawa kertas sendiri dan pensil kayu, dan tidak boleh memakai pensil mekanik, jadi harus pensil kayu. Aku saranin juga untuk pensil kayu itu dirautnya 2 sisi, jadi jangan hanya satu sisi. Misalkan nanti satu sisinya tumpul, kalian bisa ganti yang sisi lainnya. Kalau aku dulu seperti itu. Oke teman-teman, semoga kalian bisa lolos mengerjakan seleksi kompetensi bidang. Jangan patah semangat buat kalian yang mendapatkan peringkat terakhir untuk seleksi kompetensi dasar kemarin, karena masih bisa kalian kejar di tes seleksi kompetensi bidang ini. Karena bobotnya gimana teman-teman? Bobotnya 60%. Aku doain lolos semua, mendapat nilai yang tertinggi, menjadi ASN sesuai cita-cita kalian dan cita-cita keluarga kalian, orang tua kalian. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Semoga pengalaman dan trik aku ini bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.